Nah, misalnya katakanlah kita itu ya ada sebuah website desainnya seperti ini, terus katakanlah kita diminta untuk bikin dia responsif juga gitu. Jadi ketika dibuka di mobile, misalnya katakanlah seperti ini ya, misalnya katakanlah di dimensi iPhone 10 gitu, nah dia jadi seperti ini kan. Nah, misalnya katakanlah ada permintaan nih website seperti itu dengan kondisi misalnya saya mau dong dibuatin website gitu, website yang isinya desain-desain gitu misalnya, terus dibuka di mobile dia responsif. Nah sebenarnya sebelum dia sampai ke sini ada beberapa tahapan yang memang harus kita lewatin dulu gitu. Nah gampangnya adalah yang pertama kita harus cari tahu dulu kan ya aplikasi yang mau dibuat atau website yang mau dibuat itu tentang apa, biasanya kayak gitu. Ya, misalnya katakanlah di sini Dribbble itu kan isinya soal desain ya. Jadi semuanya soal desain. Nah, berarti tujuan website-nya jelas nih. Jadi kalau misalnya saya minta kalian coba tolong kalian rancang sebuah website yang isinya portofolio kalian. Berarti kan jelas ya tujuannya ya. Nah, nanti dari situ baru kita fokus fitur apa yang mau ada di aplikasinya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita jabarin ya, bentar saya pakai note aja ya. Nah, ini. Oke. Jadi kalau misalnya katakanlah kita diminta untuk menjabarkan sebuah aplikasi gitu. Misalnya kalian diminta bikin gampangnya adalah portofolio gitu ya. Misalnya katakanlah nanti setelah UTS setiap mahasiswa diminta untuk bikin website untuk dirinya sendiri gitu. Jadi gampangnya ya tentang diri kalian, portofolio kalian apa aja. Tujuannya apa itu bisa dibawa kalian untuk berikutnya sebenarnya. Gitu. Nah, misalnya katakanlah kalian diminta untuk bikin website portofolio nih. Nah, berarti kan yang pertama ya kalian harus tahu di sini ada fitur apa aja gitu. Misalnya katakanlah fitur A gitu. Fitur 1, fitur 2 dan seterusnya. Misal katakanlah di portofolio itu ada tentang saya. Terus misalnya di situ ada project gitu ya. Nanti di situ kalian jabarin project yang udah kalian kerjain apa aja. Entah itu cuma desain atau bahkan bikin web, bikin aplikasi, ini kayak gitu. Nah, berarti dari sini kita udah tahu nih kita mau bikin website yang seperti apa. Gampangnya gitu kan. Nah, karena kita udah tahu, kita harus mulai dari tahapan yang sebenarnya. Berarti setelah kita tahu, normalnya saya biasanya pecahnya kayak gini. Ada front end sama back end. Gampangnya gitu. Ya. Nah, nanti dari front end ini itu ada desainnya kan. Desain UI, UX-nya. Mau seperti apa. Nah, di back end berarti ada CMS-nya untuk manage datanya. Sama kalau dia mobile, aplikasinya biasanya ada REST API-nya. Kayak gitu. Nah, di sini kita bakal masuk ke bagian yang desainnya dulu nih. Seperti ini gitu. Jadi kita bakal masuk dari desainnya. Nah, desainnya pun ini nanti dibagi lagi. Kalau kita mau rapi, biasanya kita ada draft dulu. Gampangnya draft itu kayak kalian bikin coret-coretan di kertas. Misalnya seperti ini. Kita browsing aja ya contohnya ya. Web design. Tapi karena sekarang teknologinya udah canggih, biasanya ini saya sendiri sering saya skip. Saya langsung di Figma-nya biasanya. Tapi lebih ke arah wireframe. Jadi misalnya kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi ke gambar ya, misalnya katakanlah tadi sebuah website portofolio, ya kalian harus ngebayangin, kira-kira di website portofolio itu halamannya ada apa aja isinya. Nah, kalian sketch dulu nih kayak gini nih. Atasnya itu ada apa, terus ada menu apa aja, ada gambar atau enggak. Gitu. Nah, mungkin untuk pemula, ini terasa agak sulit untuk membayangkan. Misalnya katakanlah kalian belum terbiasa untuk bikin aplikasi gitu. Terus cari referensinya di mana? Nah, salah satunya ini di Dribbble tadi, kalian bisa cari di sini, ya. Jadi Dribbble ini adalah salah satu referensi untuk cari desain. Contoh misalnya katakanlah saya mau bikin, saya mau cari website apa ini namanya, company profile gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, kita bisa cek nih, oh company profile yang dibuat itu desainnya seperti apa aja ya, gitu. Misal katakanlah kita buka aja salah satu nih. Oke, ini saya login deh pakai akun Google saya dulu. Nah, misalnya ya, saya company profile.
Nah, misalnya kayak gini ya. Terus kita buka nih salah satu aja buat ngecek. Nah, kita kan bisa lihat nih, oh referensinya ada seperti ini contohnya, contoh desainnya. Gitu. Ini gambarnya kita bisa download nih. Jadi kita simpan sebagai referensi. Gitu. Begitu juga nanti ketika kita mau bikin mobile apps. Nah, karena di sini kita web dasar, berarti kita fokus ke pembuatan webnya berarti. Gitu. Nah, kita bisa kalian bisa cari nih di sini nih. Website-website yang seperti apa misalnya gitu. Nah, misalnya katakanlah e-commerce gitu, contoh sederhana lagi ya. E-commerce misalnya. Nah, nanti dia bakal ngasih desain-desainnya tuh e-commerce seperti apa sih desainnya, misalnya seperti ini. Nah, gitu. Nah, kalian bisa lihat tuh contoh-contoh halamannya, berarti di header-nya ada ini nih. Gitu. Nah, nanti ini bisa kalian sket dulu di desainnya. Bisa dalam bentuk yang tadi, yang di sini. Kalau kalian misalnya, Pak, kayaknya saya lebih terbiasa di kertas dulu deh. Nah, berarti kalian cari referensi ini, habis itu kalian scan di kertas. Gitu. Nah, sebenarnya tujuan di sini ini apa sih? Supaya pembuatan websitenya itu sesuai rencana. Kadang gini, kebanyakan pemula itu nggak mulai dari desain, langsung mulai mengoding. Padahal begitu dia mau ngoding, dia nggak tahu mau bikin apa kan. Nah, makanya kenapa di sini saya benerin dari awal. Gitu, dari desainnya. Oke. Nah, ini referensi-referensinya ya. Jadi ada Dribble, terus kalau misalnya mau cari gambar gratisan, misalnya katakanlah, kan kita butuh gambar demo ya. Kan kalau yang setelah di sini nih, setelah draft kan nanti kita bikin wireframe tanpa gambar asli. Habis itu kita convert ke UI design kan. Nah, di mana UI design itu butuh gambar beneran. Supaya gambarnya ya benar-benar kayak website seperti ini gitu. Nah, kalian bisa download di Unsplash ya, tinggal dicari misalnya katakanlah gambar produk. Nah, kalian bisa cari misalnya produknya apa yang mau kalian buat. Misalnya website e-commerce, e-commerce-nya soal baju ya udah, kalian bisa cari gambar dummy soal baju di sini. Gitu. Terus misalnya icon aplikasinya mau seperti apa? Kan ada tuh ya kayak tombol-tombol ya. Nah, itu bisa pakai icons 8 di sini. Kalian bisa cari-cari nih icons-nya. Untuk referensi sekali lagi ya. Jadi semua di sini tuh ada yang gratis, ada yang berbayar, tapi intinya ini buat referensi. Terus ada juga Iconify, intinya ini adalah icon-icon juga gitu. Terus ada Prepic mirip kayak Unsplash tadi untuk cari gambar, intinya gitu ya. Terus ada Undraw. Undraw ini biasanya untuk cari illustration juga nih kayak gini. Jadi intinya ini untuk mempermudah kita lah intinya untuk ngedesain. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi nanti kita mulai dari sini, tapi ini kita skip langsung di Figma-nya aja. Ya. Jadi anggapannya kita bikin draftnya langsung di Figma, kayak gitu ya. Baru nanti dari Figma itu kita konversi ke halaman benernya, gampangnya gitu. Oke, sampai di sini dulu deh. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Yang online maupun yang ada di kelas ya. Masih lanjut kali ya. Oke, sekarang saya minta coba dibuka Figma-nya dulu. Jadi kita bakal mulai misalnya tadi ya. Contohnya kita bikin company profile sederhana deh ya. Misalnya kayak gitu. Apa ya yang company profile-nya bagus ya? Saya juga lupa. Contoh deh. Oke, di dribble ya. Company profile. Web. Oke. Yang sederhana misalnya. Udah. Kalau di sini biasanya memang buat referensi ya. Ambil salah satu aja, misalnya ini deh. Nah, nanti kita bikin sederhana ya, misalnya di sini ada home, terus ada project gitu ya, terus ada kontak, gitu. Kita bikin kayak gitu dulu. Oke. Nah, misalnya kayak gini. Nah, kita masuk ke Figma-nya. Nah, jadi sebenarnya di Figma ini kita bebas untuk bikin desain. Terus tujuannya apa? Kenapa saya mengarahkan untuk desainnya dibikin ke Figma? Supaya nanti ketika kita mau ngoding, asetnya udah ada. Maksudnya gimana asetnya udah ada? Contoh misalnya, ketika kita pakai Photoshop, kan asetnya dibentuk Photoshop ya.
Dimana kalau kita mau nge-share itu kan nggak bisa online tuh. Nah, kalau kita pakai Figma, kita bisa share-nya secara online. Jadi misalnya contoh, saya ada desain ya, misalnya desain kerjaan gitu misalnya. Nah, saya bisa share ini ke kalian semua. Kalian bisa lihat desainnya. Jadi ketika ada perubahan, kalian bisa langsung dapat perubahannya. Misal contoh nih, saya punya desain ini, saya share di grup WA ya. Ini saya share, tapi saya cuma kasih akses untuk view dulu. Nah, saya taruh di grup ya. Saya buka WhatsApp, saya taruh di grup, kalian bisa buka itu. Oke, web mana nih grupnya? Oh ini dia. Nah, misalnya itu, kalian bisa coba buka itu untuk contoh. Jadi kenapa pakai Figma supaya kolaborasinya juga gampang. Oke, ini saya close dulu yang desain yang nggak saya pakai. Kalau saya nggak kasih nggak bisa. Tapi untuk download gambarnya bisa. Gitu. Ya, jadi di sini kalau saya lihat nih, lihat ya, di situ ada kelihatan tuh siapa aja yang lagi buka. Jadi misalnya kalian berempat nih jadi satu tim misalnya. Ini ada 20 halaman, kamu bikin 5, kamu 5 dibagi-bagi. Nah, kita bisa kolaborasi nih, mana halaman yang belum, mana halaman yang udah, terus mana tombol yang sama. Jadi kalau tombol yang sama bikinnya satu aja, tinggal dipakai bareng-bareng gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi di sini kelihatan nih siapa aja yang lagi ngakses. Kalau anonimus biasanya berarti dia nggak login Figma-nya gitu. Nah, terus tahunya dari mana saya bisa akses asetnya? Oke, saya buka di browser ya. Tapi harusnya saya diarahin ke Figma lagi sih, karena saya buka di desktop. Nah, dia buka. Nah, saya pasti diarahin ke untuk desktopnya kan, seperti ini kan. Nah, di situ kalian bisa ekspor nih. Jadi sebenarnya kalian bisa pilih di sini. Di sini ada pilihan asetnya nih, tuh bisa diekspor. Jadi misalnya saya mau ekspor gambar nih, saya besarin dia. Saya mau ekspor logo deh, logo ini. Nah, di sini ada pilihan ekspor. Tuh, kalian mau ekspor ukurannya berapa besar? 2 kali lipat kah atau misalnya 2 kali? Bisa di preview dulu. Nah ini. Jadi apa? Supaya si programmer begitu desainnya beres, dia langsung bisa kerjain untuk konversi ke skripnya. Gitu. Jadi kolaborasinya lebih gampang. Terus misalnya saya mau ambil nih logonya, saya mau bikin codingnya, saya ekspor aja nih. Nanti dia dapat berarti gambar sih logo itu, tinggal mau taruh di mana gitu. Itu kalau satu-satu ya. Diekspor semuanya pun bisa. Jadi intinya ini hanya contoh aja ya. Terus kenapa Pak pakai kayak gini juga? Contoh nih, desain itu kan warnanya bisa banyak ya. Nah, kodenya itu bisa bermasalah tuh. Kalau cuma berdasarkan penglihatan doang. Nah, kalau di sini kalian tinggal klik nih, ada warnanya di sini kan. Kalian bisa tahu kode warnanya nih. Tuh. Jadi si programmer nggak bakal salah kode warnanya. Jadi kadang gini, di MacBook, di Linux, di Windows bisa beda tuh. Tergantung kualitas dari display card-nya kan. Nah, karena ada kayak gitu, biasanya warna itu jadi masalah tuh. Di MacBook kok kelihatannya warnanya agak gelap ya, merahnya. Tapi begitu saya buka di Windows, kontrasnya kok terang banget gitu. Tapi kalau kita pakai kode yang sama, itu nggak akan pernah ketukar. Jadi yang buta warna pun tetap masih bisa ngerjain. Karena beberapa kali saya ada teman yang dia itu kayak apa ya, rabunnya itu parsial gitu. Jadi kayak yang warna agak mirip-mirip, misalnya biru tua mendekati hitam, dia ngeliatnya hitam. Nah, kalau pakai ini kan jadi jelas ya, udah ada kodenya tuh. Dia nggak peduli itu warna apa, ada kodenya itu aja diambil. Gitu. Jadi kalau misalnya ini yang apa garis miring ini pakai warna apa ya? Ya udah tinggal dilihat aja kodenya. Nih di sini. Tujuannya ke arah situ sih sebenarnya. Dari sisi kolaborasinya ya. Oke ya. Nah, sekarang saya balik lagi ke materinya. Jadi ini saya tutup dulu. Bentar, saya malah agak repot nutupnya. Oke, kita balik ke view. Sorry. Close tab. Nah, kita balik lagi ya. Nah, jadi kalau misalnya itu tadi contoh desain yang udah jadi.
Nah, sekarang kita bakal coba bikin desain sederhana dari awal, tapi kita bakal mulai dari wireframe dulu. Ya. Jadi silakan kalian masuk ke draft, bagian draft sini. Ya. Jadi di sebelah kiri itu ada tulisan draft, terus kalian bisa klik new di situ, pilih yang desain file ya. Desain file. Nah, nanti dia bakal kebuka page-nya tuh. Di situ. Kemudian kalian bikin di situ halamannya ya. Misalnya katakanlah kita tambahin page atau apa gitu, atau frame di situ. Ya kan ada page-nya ya. Misalnya katakanlah page pertama ini kita bikin wireframe. Misalnya. Itu ya. Oke, itu misalnya contohnya. Kita juga bisa bikin di sini. Sorry. Nah ini. Kita bisa bikin frame-nya. Jadi misalnya halaman pertama ini kita hapus dulu deh. Kita bikin wireframe yang masih hitam putih ya, belum ada gambar asli. Nah, kita mau layout-nya apa nih? Di sini di wireframe ini kita bisa tambahin frame ya. Di sini ada frame. Frame itu gampangnya kita mau bikin page apa gitu ya. Nah, misalnya katakanlah kita mau pakai layout default apa nih. Jadi sebenarnya sama si Figma itu udah dibikin default ukuran. Misalnya katakanlah saya UI UX untuk bagian mobile apps. Ya udah, saya langsung fokus ke bagian layoutnya mobile. Contoh nih, saya buka ya, iPhone 8. Tuh, saya udah dibikinin layout untuk iPhone 8. Gitu. Nah, karena di sini kita web, berarti kita pakai yang frame-nya web ya. Ini saya hapus dulu deh. Nah, berarti saya pakai yang frame-nya web di sini, berarti pakai yang di desktop. Nah, sorry, tadi ya. Presentation sosial media. Nah, kita pakai yang di desktop aja deh. Nah, misalnya ukuran berapa nih kita mau pakai layarnya? Misalnya katakanlah pakai yang ini deh, saya pakai yang paling atas ya. Nah, dia dibuatin kayak gini nih. Itu. Oke. Nah, misalnya katakanlah ini halaman home, kita ganti nih nama frame-nya halaman home. Misalnya kayak gitu. Nah, berarti di halaman home ini kita desain. Nah, tapi kembali lagi gini, ada satu hal yang harus diperhatiin kalau kita ngedesain web. Yang itu apa? Jadi kita harus perhatiin responsifnya. Masih kocak menungguin di luar. Nah, dari responsifnya itu kita pakai namanya grid system. Nah, di grid system itu apa? Jadi gini, gampangnya mungkin yang di Google Meet nggak bakal kelihatan ya, tapi nanti saya coba bikinin atau kasih link yang terpisah ya. Jadi grid system itu gini. Jadi anggaplah itu kan satu kotak ini ya. Satu kotak ini. Nah, kalau dia responsif, ibaratnya kan di sini misalnya kita ada konten nih. Kita bagi dua, misalnya kayak gitu kan. Nah, ini grid system. Berarti ini kita pakai dua power grid system kan. Saat layarnya besar, kontennya ini bakal terjadi antara konten 1, konten 2, 3, 4, 5, 6. Ya, anggapannya ini layarnya full. Begitu layar yang muncul di mobile, ini nggak jadi seperti ini. Ini bakal jadi seperti ini. Dia turun ke bawah semua. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya kenapa dia dibilang responsif. Nah, untuk memahami responsif, kita biasanya patokannya pakai grid system. Ada istilahnya grid system. Nah, untuk ngaktifin grid system di situ ada bagian grid tuh di situ. Diklik ininya, layernya, di situ ada grid. Nah, itu ya. Terus kita mau pakai gridnya yang berapa tuh? Di situ. Bentar ya, saya juga lupa nih. Jadi di sini dia ada, nah kita pakai, nah seperti ini. Gitu. Normalnya biasanya ini kita bagi jadi 12. Kenapa 12? Karena si Bootstrap pakainya 12, jadi supaya lebih gampang aja sih. Gitu. Oke, ada yang mau nanya nggak yang di online? Tadi ada yang resen itu beneran nanya atau gimana?
Gitu ya. Nah, di situ misalnya ada 12 grid system gitu. Nah, kalau kita mengacu ke situ, berarti di desainnya nanti misal katakanlah kita mau bagi jadi berapa bagian. Kan kadang kalau kita buka website ya, sorry. Misal ini deh. Sorry. Nah, ini. Kita ambil home-nya Dribbble deh ya, misalnya. Nah, kira-kira menurut kalian nih yang bagian yang saya lagi highlight itu dibagi jadi berapa? Kebayang nggak tadi? Grid sistemnya kan 12 ya. Di situ kan jadi berapa? Jadi 3. Berarti bakal jadi berapa, dibagi jadi berapa kolom? Masing-masing. Kan dari 12, kalau dibagi 3 berarti jadi 4. Nah, berarti sebenarnya kalau ini kita simulasiin, dia itu dibagi jadi kayak gini ya. Saya bikin dari ini tadi kolomnya ini ya. Berapa nih? Nah, gini. Jadi kalau kita mengacu ke situ ya, berarti kan di situ ada 3 objek ya. Berarti sebenarnya dia dibagi kayak gini. Ini kotak 1. Ini kotak 2 ya. Baru sisanya adalah kotak yang 3. Nah, jadi sebenarnya dibaginya kayak gitu. Tujuannya apa? Ketika dia ada solid tadi tuh, ketika layarnya dikurang sekian, ini bakal otomatis dibentuk. Ya, ini kalau saya kecilin layarnya, kita perhatiin ya. Jadi kalau ini saya kecilin, saya inspect ya versinya mobile. Nah, lihat. Tuh. Berubah ya layoutnya ya. Jadi 1. Nah, kenapa 1? Jadi dia deteksi sebenarnya. Kapan dia jadi 1 kolom, kapan dia jadi 2 kolom, tergantung ukuran layarnya saya. Sekarang saya gedein ukuran tab misalnya. Ada nggak ya tab di sini? iPad deh. Nah, beda ya. Di iPad jadi berapa kolom? Nah, kalau di iPad berarti dia baginya 6 jadinya. Jadi kalau kalian diminta untuk bikin desain responsif, ini harus dipakai. Gitu. Jadi supaya nggak menyalahi aturan. Karena kan nih, kalau nggak pahami desainer itu bikin desain suka-suka. Padahal secara sistem itu responsifnya jadi jelek. Gitu. Jadi ini harus dipahami. Jadi tergantung intinya adalah ini. Pembagiannya itu selalu benar. Kalian bagi 2 berarti ada 6 kolom, berarti bagi 3 berarti ada 4 kolom, bagi 4 jadi 3 kolom, bagi 5 nggak bisa. Karena 12 kolom. Gitu. Ya. Jadi kayak gitu. Kalau bagi 6 bisa? Bisa, berarti jadi 2 ya. Bagi 7? Nggak bisa. Jadi intinya gitu ya. Patokannya adalah yang standar itu 12 kolom ya. Jadi satu halaman itu anggaplah itu ada 12 kolom tuh secara visualnya. Gitu. Nah, misal kita kembali lagi ke kasusnya kita ya. Seperti ini. Nah, atau gampangnya gini deh ya. Kita coba cloning ini aja kali ya. Kita coba cloning halaman ini deh. Sederhananya misalnya halaman ini kita mau cloning gitu ya. Nah, misalnya ini ya. Sorry. Bentar. Nah, kita balik lagi ke sini. Sama ya, kita pakai konsep 12 kolom. Terus kita coba cloning ini. Gitu ya. Gampangnya kita coba bikin wireframe dari halaman Dribbble dulu deh ya, biar jelas itunya. Nah, di sini kan ada bagian ya, bagian atas ya. Nah, berarti kita tandain dulu nih dari sini. Tombol yang kelihatan ya. Nah, kita bikin dulu untuk grouping yang bagian header-nya. Berarti di sini ada frame, ada rectangle. Kita ambil, kita bikin dulu bloknya. Nah, gitu. Jadi di sini pelan-pelan dulu aja ya, jangan buru-buru. Kita memang pengen tahu tahapannya sebenarnya jadi kayak gitu gimana. Oke. Nah, misalnya kayak gini. Supaya nggak ketukar, kita kasih warna aja. Misalnya katakanlah belakangnya udah putih gitu. Kita kasih gray misalnya, agak gelap atau gimana. Nah, seperti ini. Terus kita kasih misalnya ini header. Kasih nama header. Supaya nggak ketukar. Terus misalnya katakanlah di sini ada ini ya. Ada kategori gitu misalnya.
Oke, nanti isinya baru kita bikin ya. Kita kelompokin dulu supaya nggak ketukar ya. Yang kedua, berarti kita bikin lagi nih bawahnya. Itu. Nah, terus pertanyaannya di sini ada kita mau kasih margin nggak nih jaraknya? Kalau mau kasih jarak ya berarti di sini kita kasih jarak. Nah ini kita kasih jarak berapa gitu. Saya lupa di Windows itu shortcutnya apa. Jadi kalau kalian tekan ALT ya kalau nggak salah ya, ALT arahin ke salah satu objeknya, nanti dia pertama gini, klik dulu ke salah satu objek. Kita mau tahu jarak itu dengan yang atasnya, kanan kirinya, itu tekan ALT kalau nggak salah, nanti arahin kemana. Nah, dia ngasih tahu jarak yang saya pilih ke yang atasnya adalah 17 pixel. Di kalian kelihatan nggak? Pakai ALT ya kalau di kalian ya? Saya lupa soalnya di Windows itu shortcutnya apa. ALT ya. Jadi kelihatan, misalnya katakanlah, Pak, saya mau desainnya antara header sama kategori itu 20 pixel. Gitu. Nah, kalau 20 pixel ya berarti tinggal kita turunin ini yang bawahnya. Nah, jadi dia 20 pixel. Gimana? Kelihatan kan ya? Jadi nanti misalnya katakanlah nih, objeknya banyak, kayak gini nih. Jarak yang kiri ke kanan ini berapa pixel? Ini kan ada jaraknya. Nah, itu kita bisa ukur. Kenapa? Supaya standar jaraknya. Jadi meskipun kita pakai grid system, kita tetap harus bikin ini standar. Gitu loh. Jangan sampai nanti di sini 15, di sini 20. Kan jadi aneh ya, kecuali memang desainnya mau dibuat seperti itu. Tapi nanti ini sebenarnya ada apa ya namanya? Ada efek psikologisnya. Ketika dia sudah dipisahkan dari kelompoknya, secara efek psikologis itu dianggap sebagai objek yang berbeda. Ada teori, jadi gini, kalau kalian mau terjun di dunia UI UX ya, itu ada beberapa teori yang harus kalian pahamin. Anggaplah gini, udah masuk IT, Pak saya malas coding, ya udah terjun aja ke sini. Intinya sekarang udah ada bagian ini gitu ya. Nah, terus kenapa tadi saya singgung supaya ini standar? Jadi gini, kalau misalnya di teori psikologis ya, itu ada namanya teori Gestalt. Teori Gestalt itu jadi ada beberapa patokan. Misal, ini ada tombol ya, ini ada tombol. Terus di sini ada tombol nih, tapi jaraknya beda, ukurannya juga beda. Ya. Secara psikologis, orang udah nangkep ini belum ada berbeda. Begitu dia lihat. Gitu. Makanya kenapa ketika kalian bikin kayak gini, ini kan ada jaraknya. Ada jaraknya. Nah, kalau kalian bikin yang misalnya katakanlah dua ini sama. Katakanlah sejajar dua ini. Nah, yang satu lagi kalian bikin jauh nih. Padahal maksud kalian tiga ini tuh sama. Gitu. Nah, ini efek psikologisnya udah beda. Jadi kalau mau disamain, ininya harus sama, jaraknya juga sama, ukurannya juga harus sama. Kecuali memang mau didesain, nggak apa-apa Pak, saya mau bikin yang agak sedikit berbeda. Tapi harus dipahami dulu dari sisi usernya. Gitu. Makanya kenapa kalau kalian perhatiin aplikasi, tombolnya itu nggak pernah lokasinya ini apa disembunyikan, tiba-tiba pasti ada di bawah, terus biasanya warnanya mencolok, itu biasanya namanya desain. Ada efek psikologis susah di situ. Jadi kalau kalian contohnya buka Tokopedia, buka apa gitu kan, ada tombol, itu di situ kan. Itu pasti untuk bagian-bagian yang di highlight, warnanya biasanya beda. Nah itu sebenarnya bagian dari sini. Cara kalian merancang UI UX-nya seperti apa. Makanya kenapa di sini pun, nih dia misalnya upload gitu ya. Kan ini Dribbble ya, websitenya contoh kita pakai Dribbble nih. Dribbble itu kan kita bisa ngupload karya kita di situ kan. Nah, berarti kan dia mau kasih tahu kalau mau upload itu di mana sih? Makanya kenapa dia bikin nih? Kan di sini banyak ya ada tombol-tombol juga nih. Kenapa dia bikin tombol uploadnya di sini dan warnanya beda sendiri? Nah, itu tuh ada efek psikologisnya. Makanya kenapa? Jadi begitu kita buka Dribbble, oh saya mau upload di mana ya? Masuk ke akun dulu kali ya.
Nah, begitu dia bikinnya kayak gini, oh berarti nguploadnya di situ. Jadi kita langsung udah diarahin. Makanya kenapa ini udah masuk ke bagian user experience. Pengalaman kita sebagai user kalau buka aplikasi itu kayak gimana. Termasuk ketika ngedesain websitenya. Itu. Ya. Nah, misalnya tadi ya kita udah bikin nih 2 ini, komponennya. Saya naikin lagi. Ini ya. Terus kasih nama deh, misalnya di sini kategori gitu ya. Terus misalnya kita ikutin nih gambar ya, atau ini judul dulu deh. Judulnya kita ambil satu aja ya. Nah, berarti di sini kita bikin misalnya pakai teks nih. Di sini ada teks ya di atas itu. Ini ada bagian teks. Nah, kita klik aja, terus diklik di layarnya. Misalnya ini judul halaman. Nah, ini kan kecil ya. Kalian bisa ganti fontnya. Jadi intinya ini sama kayak ngedesain. Misalnya 36, fontnya mau pakai apa gitu ya. Misalnya taruh di sini. Nah, ini juga sama ya. Grid sistemnya diperhatiin. Misalnya katakanlah saya mau bikin ini tuh, ini dia ada di 4 tengah ya. Berarti saya taruh di sini. Sorry. Nah, misalnya saya taruh di sini ya. Ininya saya lebarin. Atau saya taruh di tengah. Gitu. Ininya deh saya lebarin. Itu 4, di sini 4. Nah, gitu. Ya. Jadi supaya dia kena grid sistemnya tuh. Terus saya taruh di tengah. Nah, jadi sebenarnya ini secara objek dia ada di 4 yang di tengah tuh ya. Kayak gitu. Jadi kayak gini-gini nggak sembarangan tiba-tiba saya taruh di sini. Gitu. Jadi kita harus perhatiin itu supaya nanti responsifnya gampang. Gitu ya. Nah, terus kita masuk ke, katakanlah ini simpelnya gini deh ya. Terus kita masuk ke bagian yang ada gambarnya ya. Yang ini. Gitu ya. Berarti ini ada 3 kotak ya. Gitu. Nah, berarti kita masuk ke bagian sini nih. Kita bikin lagi, misalnya katakanlah, ya, kita pakai rectangle lagi, kita taruh di sini. Kita blok dulu untuk utamanya ya, untuk background-nya. Misalnya katakanlah ini konten. Ya. Nah, kita buat kayak gitu, terus kita bagi jadi tadi tuh. Jadi 3 ya. Berarti kita bikin lagi nih kotaknya. Di sini. Nah, karena itu foto, nanti kita kasih gambar image aja ya di sini. Oke, bentar, saya bikin kotaknya dulu deh. Kayak gini kotaknya. Nah, warnanya kita bedain ya. Misalnya saya bikin merah dulu aja. Saya bikin hitam deh ya. Nah, ini kan dibagi 3 ya, tadi ya. Berarti kan harusnya 4 nih, 4 kotak. Nah, karena dia persegi, ini berarti kita gedein kan background-nya. Terus ini kita bagi 4. Nah, untuk bagi 4-nya itu sebenarnya kita nggak perlu bagi 4 sama rata. Intinya bagi 4 itu kan di sini ya. 4 pertama di sini nih. Nah, berarti ini kita taruh tengah di antara 4 ini. Gitu ya. Oke, ini saya copy dulu. Berarti ini ada di 4 yang di sini, di tengahnya. Itu ya. Berarti satu lagi saya taruh di 4 yang setelahnya. Misalnya kayak gitu. Nah, nanti tinggal kita ukur jaraknya ke sini berapa gitu. Ya, supaya dia sama rata. Atau kita bisa pakai tools-nya di sini. Nah, ini saya lupa pakai yang mana ya. Udah lama enggak itu nih. Nah, distribute in vertical. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa ratain juga sebenarnya. Supaya kelihatan ini dari sini 75, ini dari sini 62. Nah, berarti masih ada yang kurang tuh di situ. Kita bisa geser 70 gitu. Saya sama-sama 68 atau 69 nah, kayak gitu. Nah, gitu. Jadi anggapannya itu 3 sama. Oke, ini warnanya kayaknya terlalu gelap ya. Kita bikin abu-abu deh. Wah, abu-abunya nggak kelihatan. Nah, gitu deh. Ya. Ini kita kasih putih juga. Nah, misalnya kayak gitu. Ya. Oke. Yang judulnya tadi kayaknya saya kelebihan. Ini berapa sih kolomnya saya lupa dah. Oke ya, kita balik dulu ke home-nya tadi dia grid-nya itu 12 kolom ya, benar ya. Judulnya berarti agak salah gesernya, harusnya di sini ya, di tengah-tengah sini. Nah, itu ya. Jadi dia harusnya di tengah situ. Oke, nah misalnya kita mau panjangin deh. Kita pakai 2 ini ya, kita tinggiin aja.
Misalnya katakanlah ini konten 1, ini konten 2, konten 3. Nah, misalnya katakanlah ini mau kita grouping nih, kita bisa tandai di sini, kita blok aja semuanya. Kita grouping. Supaya apa? Supaya duplikatnya gampang gitu. Ini berarti konten. Nah, misalnya kita mau bikin lagi buat bawahnya nih di mockup-nya. Nah, kita paste, kita taruh di bawah. Nah, tinggal jaraknya ke atas itu berapa? Misalnya saya mau jaraknya cuma 50. Misalnya kayak gitu. Jadi nanti ini kalau misalnya dia responsif, bisa jadi 2, bisa jadi 1 ya, tergantung dari nanti responsifnya mau dibuat seperti apa. Kayak gitu. Nah, misalnya kayak gini. Misalnya tata letaknya secara kasar udah nih, gitu ya. Nah, kita coba kasih tulisan-tulisannya ya, untuk mendekati dari yang kita mau clone. Misalnya katakanlah di sini logo, berarti ada logo di sini kan. Nah, logo sama kategori, misalnya inspiration, funwalk, learn, kita bikin dulu di situ. Nah, berarti di sini kita kasih logo nih di atas nih. Nah, logonya gimana? Misalnya katakanlah kita pakai tulisan dulu aja. Intinya kita ngasih tahu di situ tuh nanti ada logo loh. Gitu. Karena ini masih wireframe ya. Jadi belum pakai gambar asli. Anggapannya gitu. Misalnya katakanlah ada logo Pak di situ. Berarti kita bikin logo di sini. Nah, logonya saya taruh di sini misalnya. Nah, gitu. Nah, terus nanti setelah logo ada kategori-kategorinya. Misalnya katakanlah di situ tadi ada inspiration gitu ya. Terus ada apa lagi tadi? Ada funwalk, ada learn gitu ya. Sampai situ aja ya. Kita bikin inspiration di sini misalnya katakanlah. Nah, ini kalian bisa lihat ya sejajar atau enggaknya dari sini nih. Sebenarnya si Figma itu udah mempermudah kita tuh. Soal inspiration, terus ada funwalk misalnya gitu ya. Tadi sama kita bikin 3 itu dulu aja. Nah, terus jarak antar tombolnya ini mau dibuat beda atau sama. Misalnya katakanlah saya mau buat jarak tombolnya itu 40 masing-masing ya, dari sini ke sini 40. Untuk logo dipisah ya, karena biasanya logo sendiri tuh. Gitu. Misalnya dari logo ini saya bikin jadi 120. Nah, gitu. Saya bikin lagi nih satu lagi. Tadi itu untuk yang misalnya learn. Saya bikin nih di sini. Nah, gitu. Jaraknya 40 juga. Nah, gitu. Nah, jadi kita udah pelan-pelan nih bikin layout kasarnya dulu. Terus di sini kan ada kategori-kategori ya. Ini kategori-kategori nih. Kalau mau ada di sini filter ya berarti tinggal kita bikin kotak filternya. Berarti kita masuk ke desainnya lagi di sini. Kita bikin kotak nih misalnya katakanlah ini. Misalnya di sini adalah kotak filter gitu. Nah. Oke, kita gedein ya biar gampang melihatnya. Misalnya saya bikin dia 3 nih di tengah-tengah. Di sini. Ya. Oh ya, ini kalian bisa manual dari sini atau kalian pakai properti juga bisa ya. Jadi intinya ini adalah bisa macam-macam caranya. Misalnya katakanlah ini kotak filter. Terus baru setelah kotak filter ada kategori-kategorinya kan. Jadi bisa dibikin di sini kategori 1 itu ya. Nah, terus di kategori 2, nah jaraknya tinggal diatur mau berapa tadi, 40 juga kah atau beda ini gitu. Terus kategori 3, saya salah copy dari sini. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, misalnya contohnya kayak gitu ya. Terus ini mau kita rapihin nih. Kategori saya jadi satu Pak sama ini supaya gampang nanti nyarinya. Ya udah di grouping lagi sama kayak tadi. Grouping berarti ini kita anggapnya kasih nama kategori. Nah, untuk yang header-nya berarti kita bikin lagi logo, inspiration, funwalk sama learn kita ganti grouping-nya. Misalnya katakanlah kita group ya, misalnya katakanlah label header. Itu. Nah, jadi kita bisa kayak gitu tuh. Jadi kalau misalnya mau dipindah ya tinggal pindah grupnya aja. Nah, terus misalnya di sini kan ada contoh gambar ya. Nah, kita isi nih misalnya katakanlah nanti kita ngasih tahu itu tuh gambar loh.
Berarti empty image. Kita cari dulu asetnya. Misalnya katakanlah ini ya. Saya download deh. Ini gambar image kosong. Nah, misalnya oke, saya masuk ke Figma-nya lagi ya. Di sini. Oke, ini agak. Oke, kita tambahin gambarnya. Nah, di sini saya agak repot karena dia kena ke proyektor, jadi resolusinya kecil ya. Jadi sebenarnya kita bisa tambah itu. Jadi misalnya saya pakai ini, atau kalian bisa langsung drag sebenarnya. Jadi mirip kayak Photoshop. Saya tambahin dulu ya gambarnya, empty image. Nah, kayak gitu ya. Nah, saya masukin ke frame-nya. Jangan lupa dimasukin ke frame-nya ya. Di sini. Kan tadi dia di luar tuh. Jadi kalau frame-nya kalian hilangin, dia nggak ikut. Nah, saya masukin di sini nih. Misalnya ini empty image ya. Nah, saya isi dia di sini misalnya. Nah, gitu. Jadi kita tahu, oh itu nanti isinya gambar. Kita copy, kita paste taruh di sini. Nah, gitu. Nanti ini bisa dirapihin ya, intinya prosesnya kayak gitu. Nah, gitu. Jadi misalnya katakanlah layout halaman home kita tuh kayak gini. Ya nanti tinggal disesuaikan ya desainnya. Terus ada berapa halaman gitu kan, ya halamannya kan banyak nih. Misalnya katakanlah diklik kategori lari ke halaman mana ya, berarti kalian bikin lagi frame-nya. Frame untuk apa? Kategori, berarti bikin lagi di sini. Kategori. Nah, gitu. Jadi nanti dia bisa banyak page. Nah, jadi kalau misalnya awal mula bikin aplikasi ya kalian desain dulu tuh sketch dari halaman-halamannya. Jangan langsung coding. Karena kalau langsung coding bingung. Ini tombolnya di mana ya? Ini menunya tuh kayak gimana gitu. Nah, jadi ini kayak misalnya gini nih. Ini kan halamannya banyak ya. Kalau saya klik upload, kan dia bakal lari ke halaman upload. Nah, berarti ada desainnya kan halaman upload itu kayak gimana kan? Nah, itu yang harus kalian lakukan dulu sebelum kalian coding sebenarnya. Itu. Nah, nanti ini bakal kita bahas lebih detail. Tapi intinya saya mau kasih lihat dulu gambarannya awalnya. Nanti setelah kita selesai UTS, kita bakal fokus dari desain sampai benar-benar konversi ke jadi aplikasi. Itu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Terkait ini ya. Saya ambil satu page dulu deh. Nah, kayak gini. Ada yang mau tanya dulu? Iya, sebenarnya mirip buku gambar, cuma bedanya kita bisa sharing, terus asetnya bisa langsung diambil sama developernya. Kalau pakai Photoshop kan nggak bisa tuh. Kalian harus kasih file Photoshop-nya, terus dia harus ngecekin layer-layernya sendiri kan. Nah, kalau di Figma, kalau dia udah grouping, kita bisa langsung pilih nih. Pilih, kalau kita mau ekspor, ya tinggal diekspor di sini ya. Di sini. Jadi si programmer lebih cepat, tanpa perlu nanya desainernya lagi. Kadang kan kolaborasinya susah ya pakai Photoshop misalnya. Saya nggak punya Photoshop, bukanya gimana? Sama si desainer dikasih PDF. Masalah lagi dong. Ya PDF gimana konversi asetnya? Ada gambar, ada tombol, ada icon gitu kan. Nah kalau kayak gini, misalnya ini logo, ya udah dia tinggal pilih logonya, dia ekspor logonya. Sama kayak tadi tuh yang saya share desain ke kalian kan, kalian bisa pecahin tuh satu-satu. Jadi lebih cepat gitu. Jadi sebenarnya ini mirip buku gambar, tapi memang diperuntukkan untuk hal seperti ini, untuk buat sistem. Terus kalau misalnya ditanya, Pak, Figma-nya sebenarnya buat itu aja? Enggak, intinya sih sebenarnya kalian bisa desain di sini juga. Untuk desain apapun itu ya, mau desain vektor, mau desain illustration, mirip Photoshop juga bisa di sini. Karena tools-nya juga ada sih di sini, kayak pen tool gitu kan, rectangle gitu. Terus enaknya apa? Dia online. Jadi kalau rusak, di online-nya masih ada. Gitu. Makanya memang ya ada butuh internetnya kalau memang filenya mau aman. Nah, di sini kan dia bisa simpan ya. Simpennya sebagai file lokal bisa. Tapi secara default ini tuh kesimpan di online, di akun kalian. Makanya kenapa saya minta bikin akun.
dan ini gratis gitu. Jadi sebenarnya fitur-fitur gratisnya udah lebih dari cukup untuk bikin project sebenarnya. Itu. Nah, misalnya desainnya kayak gini kan. Ini kan saya share udah bisa nih. Saya share dia udah bisa. Saya mau kasih ke kalian. Terus enaknya apa? Dia bisa bikin prototype. Maksudnya prototype itu apa? Tanpa perlu di coding, user udah bisa tahu, oh kalau saya klik ini nanti tampil halamannya kayak gimana. Oke, saya contohin deh ya, biar ke gambar. Ini saya close dulu tab ini. Mana nih? Close window. Wih. Ini ya. Nah, itu ya. Misalnya nih, saya buka deh satu file itu ya, file saya yang kerjaan ya. Nah, ini kan saya udah desain nih. Aplikasinya kan belum ada ya, baru desain doang. Tapi kita mau kasih tahu nanti flow-nya itu bakal jadi kayak gini loh di usernya. Kalau diklik login dia lari ke halaman apa, diklik akun lari ke halaman apa. Nah, di Figma itu ada fitur prototype. Di sini, prototype. Jadi kalau kalian klik prototype, nah dia ada garis-garisnya tuh. Jadi misalnya home-nya diklik lari ke halaman mana, terus ada about diklik lari ke halaman mana. Nah, ini bisa di-play. Nanti itu bisa di-share ke kalian. Contoh ya, saya coba jalanin yang punya saya, nanti saya share deh ke kalian. Jadi kalian tuh bisa ngeklik sebenarnya. Nih ya, saya coba run dulu. Nah, ini saya klik nih. Tuh. Nah, bisa di-scroll. Jadi intinya udah bisa sampai sini, termasuk web tadi tuh. Nah, kan jadinya secara developer, oh kegambar nih aplikasinya tuh bakal flow-nya kayak gini. Lebih jelas, detail lagi. Misalnya nih saya klik nih, dan dia ngasih tahu yang mana yang bisa diklik tuh. Saya klik ini, nah dia pindah halaman lagi. Jadi ini udah enak banget nih. Nah, ini saya share di grup, kalian bisa buka. Oh ya, share. Copy link. Wah, nggak kelihatan. Jangan. Nah, ini di bawah. Gue agak muda anjing. Bentar ya. Nah, coba kalian buka. Kalau kalian buka, kalian bisa tuh ngeklik yang tadi. Karena yang saya share prototipenya, bukan desainnya lagi. Jadi saya bisa share prototype, saya bisa share desainnya. Gitu. Jadi kalaupun ini saya close nih, di kalian tetap bisa dibuka. Karena ini cuma preview di saya doang. Nah, gitu. Ini awalnya nggak ada garis-garisnya ya. Jadi intinya ini kalian yang bikin nih garis-garisnya. Untuk ngasih tahu flow-nya tuh begini loh. Gitu loh. Oke, ini saya close dulu. Nanti kita balik ke yang tadi ya. Ini kita balik lagi ke bagian yang tadi kita bikin. Ya nggak? Diklik yang tadi yang saya share. Coba deh dibuka. Nanti kelihatan di situ. Oh ya, dan ini kalau grid systemnya mau dimatiin aja ya. Jadi ini grid system tuh cuma buat panduan. Tapi kalau emang mau lihat warna aslinya tinggal di hide aja ya. Nah, kayak gini. Jadi layoutnya kelihatan. Kayak gitu. Jadi tadi itu buat panduan aja, supaya kita, oh garis-garis kotaknya itu ketahuan di situ. Nah, kayak gini.
Ya, sekarang kalian coba dulu sebentar ya, sekitar 10 menit coba untuk bikin layout. Nanti habis itu baru dari wireframe ini kita isi data benerannya seperti apa gitu ya. Sekarang coba dulu deh. Yang di online juga silakan dicoba dulu ya. Untuk bikin layout sederhana nanti kita coba isi.
Sudah. Sudah. Coba pencet polanya.
Ya mungkin sambil nyoba ya, saya sambil absen aja kali ya. Afif Hoirul? Nggak ada ya. Aldo Tri Rizky? Untuk yang di grup ya, yang izin di grup, nanti saya ngeceknya belakangan. Saya coba panggil satu-satu dulu. Ini nggak ada. Andi Saputra? Hadir, Pak. Aprianto? Hadir, Pak. Oke. Bagas Friansyah? Hadir, Pak. Oke. Calvin Yuda? Hadir, Pak. Desita Sari? Hadir, Pak. Oke. Diki Ferdiansyah? Hadir, Pak. Dinda Fauzia? Oh ya. Oke. Dwi Ferdian? Nggak ada ya. Eka Meliana? Hadir, Pak. Oke. Eko Kristiono? Hadir, Pak. Oke. Fauzan Subhi? Nggak ada ya. Galih Raka Permana? Hadir, Pak. Galih. Ari Nurwidia? Hadir, Pak. Oke. Ibnu Aji? Hadir, Pak. Oke. Iman Arobil? Ada ya. Inayatul? Hadir, Pak. Oke. Irfan Maulana? Nggak ada ya. Jimmy Setiawan? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Muhammad Rifki Fadila? Oke, nggak ada ya. Muhammad Zakaria? Oke, Muhammad Vicky Aryadi? Nggak ada. Muhammad Rianto? Oke. Muhammad Aditya? Oke, nggak ada. Muhammad Ainun? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Amiruddin? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Muhammad Fajar? Oke, nggak ada. Muhammad Nugi Abdiansyah? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Riyad Ihsan? Ada ya. Muhammad Yazid? Oke. Muhammad Zamroni? Saya, Pak. Oke. Mustafa Kamal? Hadir, Pak. Oke. Naradipta? Oke. Nur Wahid? Nggak ada ya. Nurul Aini? Hadir, Pak. Oke. Oktavia Dwi Saputri? Hadir, Pak. Oke. Pratama Andika Putra? Hadir, Pak. Oke. Putri Nikmaturida? Hadir, Pak. Oke. Rahmat Kalija? Hadir, Pak. Oke. Raudia Zain? Hadir, Pak. Oke. Rian Yulianto? Ada ya. Sri Desdira? Hadir, Pak. Oke. Yusuf Rio Pambudi? Hadir, Pak. Oke. Nanti yang di grup saya cek lagi ya, yang beberapa udah izin kerja, nanti saya coba cek lagi. Oke. Saya coba lanjut dulu ya, sebentar. Oke.
Nah, misalnya katakanlah ini kita udah nih gitu. Udah bikin semua halamannya gitu ya. Saya coba share screen lagi. Oke. Nah, jadi katakanlah nih, misal kita udah ngedesain semua halaman yang mau kita buat, entah itu di websitenya ataupun di mobile apps-nya. Secara wireframe, jadi secara hitam putih kita udah tahu nih tata letaknya bakal ada apa di situ, tulisannya bakal seperti apa, fontnya seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk isi dengan data benernya gitu. Misalnya katakanlah untuk background belakang ini saya mau pakai warna yang lain gitu misalnya. Nah, itu tinggal diganti aja berarti kan. Misalnya saya mau warnanya seperti ini misalnya kayak gitu. Ya udah tinggal diganti aja. Tinggal disesuaikan dengan desainnya gitu. Yang menurut kalian itu sesuai estetika ini bagus lah kayak gitu. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, terus misalnya ini ada contoh-contoh nih konten gambarnya gitu ya. Nah, berarti kan kita butuh gambar aslinya tuh atau gambar dummy lah istilahnya gitu ya. Nah, itu tadi ada beberapa website yang memang bisa dijadikan referensi untuk ngambil data, misalnya pakai Android gitu ya. Ini bisa di-download gitu. Terus ada Freepik, ada Iconify gitu misalnya. Nah, bahkan dari dribblenya, misalnya katakanlah kita pakai Freepik gitu ya. Di sini, misalnya katakanlah kita mau ambil gambar teknologi gitu. Misal gitu ya. Nah, misalnya kayak gini deh. Kita mau ambil nih salah satunya, misalnya katakanlah saya mau ambil foto ini gitu. Saya buka, terus saya download misalnya. Itu ya. Nah, di sini ada pilihan nih, ada yang free, ada yang berbayar. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhannya gitu ya. Terus gambarnya kan ukurannya ada yang besar, ada yang kecil ya. Jadi misalnya saya ambil itu, terus saya ambil lagi beberapa gambar nih, misalnya yang ini juga saya ambil gitu ya. Oke, jangan itu deh. Itu gambarnya Family Guy ya tulisannya. Nanti saya salah. Oke, nah misalnya ini lagi ya. Misalnya ini saya download juga nih. Yang free aja. Nah, misalnya saya udah nih ambil, katakanlah kalian udah cari nih konten-kontennya. Intinya kan pasti konten disesuaikan dengan aplikasinya kan ya. Saya hanya kasih contoh aja. Nah, jadi misalnya katakanlah saya mau isi itu ke dalam Figma-nya saya. Layout-nya saya udah tahu. Nah, supaya aman ini kita duplikat aja nih. Gitu. Jadi supaya dasarnya tetap ada. Jadi saya duplikat, baru di sini saya kasih nama desain misalnya gitu. Jadi untuk nandain ini tuh masih hitam putih, yang satunya lagi tuh udah saya isi gambar. Tapi nanti jumlah halamannya kan pasti sama tuh karena kita duplikat kan. Nah, misal nih saya memasukin gambarnya. Ya. Kayak tadi nih saya masukin gambarnya. Oke, di sini image. Saya ambil dari sini ya. Nah, ini kalau dari yang website tadi gambarnya besar-besar tuh. Ini kalau saya import pasti gede jadinya. Nah, gitu ya. Jadi high res kan. Nah, ini tinggal kita kecilin. Gitu kan. Nah, tinggal kita sesuai nih, ini kita mau taruh di mana gitu kan. Misal katakanlah saya mau taruh dia di sini. Nah, tinggal kita lihat itu ada di objek yang mana nih, yang ini. Tuh kan. Nah, misalnya saya mau taruh di sini nih, berarti di konten 1 ya. Kotaknya. Nah, berarti ini saya copy atau saya drag ke konten 1 nih. Taruh aja di sini. Gitu. Nah, ini kan nggak kelihatan ya. Nah, kan berarti di sini harusnya. Tinggal kita sesuaikan. Seperti itu. Nah, karena dia di belakang ya, jadi kan ini dia di belakang nih, di sini harusnya kan. Nah, di dalam kan. Misalnya kayak gitu. Kita mau dia itu di kotaknya nih. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, ini kan kelebihan ya. Nah, kalau kelebihan gini sebenarnya kita bisa masking. Jadi kita paksa dia untuk ngikutin kotaknya. Nah, ini kan kotaknya konten 1 nih. Di sini ada pilihan nih, max. Ada mask nih, jadi nah ini. Nah, kayak gitu. Jadi dia itu di ngisi kotaknya. Nah, cuma ini kan karena ada gambar contoh tadi ya, ini saya bisa saya hapus. Nah, gitu. Jadi gambarnya dipaksa untuk ngikutin si kotaknya. Jadi sebenarnya ini ukuran gambarnya tuh panjang. Tuh. Cuma karena kita kasih kontainer, mau kotak, mau bulat, itu intinya dia bakal ngikutin ukuran itunya.
Nah, misalnya saya kasih gambar ya, satu lagi deh. Tadi kan saya download 2 ya. Sama ya ini ya gambarnya. Salah saya. Nah, misalnya kayak gini ya. Sama nih, jadi tinggal kita masukin ke konten-konten aslinya sesuai dengan lokasi-lokasinya. Gitu. Misalnya saya taruh di sini, berarti ini katakanlah konten 2 ya, saya taruh di sini deh. Nah, tinggal saya max dia konten 2 ini yang mana ya? Nah, konten 2 kan yang tengah ya. Berarti saya max-nya dia ke konten 2. Di sini ada tombol max juga. Nah, gitu. Nah, kan dia kok kecil ya? Karena emang kita kegedean kan. Kita resize sesuai ukuran box-nya kan, supaya gambarnya tuh lebih enak dilihat. Nah, kayak gitu misalnya. Gambar depannya kan kita udah nggak perlu, kan, misalnya dihapus saja. Itu. Nah, jadi ya selanjutnya kita tinggal ngerapihin aja tuh, diisi sesuai konten aslinya. Berarti ini kan background-nya udah nggak perlu ya. Kita bisa hide nih. Kita bisa hide untuk background-nya. Tadi kan kita ada background-nya, nih konten, kita hide. Nah, gitu. Jadi nanti tinggal kita sesuaikan dengan desain aslinya. Itu kan tadi cuma garis bantu aja ya sebenarnya. Nah, jadi kita bisa kayak gitu. Nah, jadi asal mula sebelum bikin aplikasi itu kita bikin kayak gini dulu. Sampai nanti jadi rapi beberapa halaman, baru itu yang bakal dikonversi ke coding. Gitu. Jadi urutannya kayak gitu. Tadi ya, saya ada contoh yang web nggak ya? Saya kebanyakan soalnya bikinnya yang mobile. Ntar saya coba yang web, ada nggak ya? Malah di close. Nah, ini kita buka, ada nggak ya? Kerjaan web. Ya, kebetulan tidak ada. Kebetulan nggak ada. Kebanyakan saya ngedesainnya memang khusus mobile. Atau misalnya ini kalian bisa latihan sederhana. Kalian coba clone halaman home-nya IG nih, misalnya kayak gitu. Kalian bikin wireframe kayak gini kan. Nah, misalnya kayak gini. Kalian bikin wireframe-nya nih, halaman IG gitu kan. Terus kalian konversi ke desainnya, misalnya kayak gitu. Nah, langkah-langkahnya persis kayak tadi. Bikin sketch-nya dulu, udah jadi, baru dikasih gambar aslinya. Itu. Dan ini kalau mau di-download kan bisa nih. Tombol ini, tombol plus, apa sih objeknya? Nah, tinggal diekspor nih di sini. Diekspor, mau ukuran berapa kali supaya nggak pecah, mungkin di aplikasinya kan bisa di-preview dulu tombolnya tuh. Nah, enaknya di situ. Sorry. Nah, ini. Jadi misalnya ini contoh nih, saya waktu itu pernah ngasih materi juga cuma ini di anak-anak komunitas saja. Coba kita bikin wireframe untuk IG gitu, misalnya kayak gini kan. Habis bikin, kita konversi ke desainnya. Nah, nanti ini yang baru kalian konversi ke coding, biasanya sih kayak gitu. Jadi urutannya jelas tuh ya. Bikin desainnya dulu supaya ketahuan, oh aplikasinya tuh bakal kayak gini. Habis aplikasinya udah clear desain seperti apa, baru di-convert ke codingnya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oh ya, untuk yang absen nanti saya cek lagi ya. Intinya yang ada di grup nanti saya absen lagi sih, kalau memang tadi ada yang kelewat. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyain silakan ya. Untuk videonya bisa di-share kan, Pak? Bisa, bisa. Untuk yang ini nanti saya share. Yang sebelum-sebelumnya saya mohon maaf ya, ternyata suaranya nggak ada. Saya lupa, saya ngerekamnya di sini, ngerekamnya di laptop saya. Jadinya suaranya nggak masuk. Gitu. Untuk yang materi sebelumnya ya, yang kayak misalnya yang kita latihan tuh, yang saya ngejelasin, terus kalian coba. Paling itu nanti saya rekam terpisah aja. Saya langsung demoin aja paling. Untuk yang ini nanti saya share. Karena ini saya rekamnya langsung di laptop saya, suaranya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Tapi sampai di sini clear ya, karena nanti di pertemuan setelah UTS, pertemuan pertama, kalian harus langsung tentuin topiknya, mau bikin apa.
Jadi nanti kita berproses ini, katakanlah di pertemuan pertama kita fokus ke wireframe. Ya udah, kalian fokus kerjain itu. Nanti kita review, Pak saya wireframe-nya udah dapat berapa halaman. Nanti di pertemuan berikutnya konversi misalnya ke UI UX design. Jadi berproses tuh bener-bener seperti itu supaya apa? Supaya kalian ngerasain sebenarnya bikin aplikasi itu flow-nya seperti apa sih, gitu. Karena kalau saya cuma ngasih kayak kemarin form-form doang, itu kan cuma buat dasarnya aja. Tapi kalau nggak langsung dipakai untuk bikin beneran, kalian nggak paham penerapannya sebenarnya kemana sih yang kemarin itu, gitu ya. Jadi nanti setelah UTS itu kita fokusnya bakal sampai jadi minimal ya website sederhana lah intinya, itu bisa kalian publish di online, jadi kalian tahu juga oh biar di online ini itu sebenarnya flow-nya seperti apa gitu ya. Dari dibikin sampai dia jadi online itu susah nggak sih sebenarnya gitu. Gitu ya. Makanya ini saya mulai dari sekarang supaya nanti begitu awal setelah UTS kita bisa langsung mulai. Oke, yang absen nanti saya cek lagi kok. Jadi kalau yang di grup udah ngomong, di sini ada, nanti saya absen lagi. Gitu ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Cukup, Pak. Cukup jelas, Pak. Yang di sini gimana? Yang di offline masih jelas ya? Oke, untuk materi hari ini sebenarnya cukup di situ aja karena memang nanti kita baru fokus setelah UTS-nya. Oh ya, nanti untuk nilai formatifnya mungkin saya agak beda sama dosen lain ya. Saya kasih waktu mungkin sampai minggu depan karena memang saya juga belum upload kan formatifnya. Makanya kenapa hari ini kan harusnya formatif tapi saya mending ngasih materi gitu loh. Karena kan kalian formatifnya praktek jadi nggak usah diburu-buru aja. Gitu ya. Nanti saya upload soalnya di e-kampus. Oke ya, untuk hari ini berarti saya rasa cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.